Adanya taman di area belakang ini selain untuk menyegarkan ruangan, teman-teman di sini juga bisa memanfaatkan untuk sekedar melepas penat, melihat hijau-hijauan tanpa terganggu privasi teman-teman. Halo, kali ini kami ada di kawasan dekat kampus UGM Jakal KM6, dan yang spesial ini ada di lingkungan yang sudah ramai penduduk. Untuk aksesnya juga sangat mudah, mobil bisa papasan, dan yang menarik ini hanya 200 meteran ke jalan Kaliurangnya. Nah, teman-teman mesti paham di situ fasilitas baik perbankan, untuk belanja keseharian, minimarket, dan kebutuhan lainnya seperti rumah sakit CIH itu di deretan situ sangat dekat banget. Nah, ini menarik, ada 2 unit teman-teman, yang mana ini sudah jadi dan sayangnya sudah laku karena memang untuk membeli ini kemarin konsumennya pas lagi posisi bentuknya kafling. Nah, yang menarik ini ada 1 unit lagi siap bangun, sehingga misalkan teman-teman berminat yang sedang mencari rumah dekat kampus UGM, ini bisa menjadi salah satu alternatif yang teman-teman wajib survei. Nah, ini menarik, tanahnya di 148 dengan dimensi 7x21-an, tipe rumah di 125. Nah, untuk konsepnya kontemporer modern dengan sentuhan minimalis, di mana semuanya di sini minimalis akan permainan profil, tapi dia membentuk garis-garis yang elegan. Dan bisa lihat permainan garis lurusnya ada di atap sana ya, dia menggunakan atap miring dengan air dilarikan ke arah belakang semua, sehingga nanti di area fasad itu bersih, dan untuk talangnya tentu sudah disediakan untuk akses airnya. Nah, menariknya di sini turun lagi ke bawah ya, ada satu kotakan. Di situ bentukan dari majuan dak-dakan yang dicatnya warna abu-abu gelap, dan semuanya itu selaras masuk ke dalam, termasuk untuk area balkonnya. Nah, garisnya juga ini ada di bawah dadakan balkon, di mana dia dicat warna abu-abu lebih muda yang selaras dengan warna dinding ini. Nah, nanti untuk teman-teman yang menginginkan dengan carport 2 mobil seperti ini bisa dibentuk ya, karena ini lebarnya 7 meter, kemudian space untuk tamannya ini di kisaran 75 sentian, sehingga nanti untuk space carport di sini sangat lega banget. Nah, untuk naikkan ke arah carport ini juga sudah dibikin munduran dari jalannya, sehingga nanti misalkan teman-teman membuka pagar, melipatnya seperti ini ya, ketika nanti misal mencuci mobil, sedang memanaskan mobil, ini perlu dibuka, tidak mengganggu akses jalan. Untuk materialnya dia menggunakan granitel ukuran 60, dimana posisi pemasangannya dia diseragamkan semua biar kesan lapangnya di sini juga dia bisa dapat. Nah, kemudian untuk permainan kisi-kisi, karena ini posisi biar kesannya lebih tinggi, dia dipasang kisi-kisinya vertikal, dan di balik itu tentu ada satu jendela ya, yang memang hanya untuk aksen dari rumah ini. Oke, kita langsung menuju ke arah terasnya, dimana di sini teman-teman bisa lihat untuk di bagian dak-dakan belakangnya persis ini ada satu pasangan plafon PVC dengan lampu downlightnya, dan nanti ketika senja ataupun malam hari di sini ambiesnya itu cantik. Oke, untuk area teras minimalis di sini hanya untuk kesan biar ada transisi aja, jadi tidak langsung carport menuju dalam rumah, tapi memang ada sedikit transisi. Bisa nanti di sebelah sana untuk naruh rak sepatu.
Untuk usainya dia menggunakan aluminium dan daun pintu ini sudah menggunakan kayu jati yang perhutani. Yuk kita langsung masuk ke dalam rumahnya. Yang saya suka dari rumah ini adalah konsep open space, yang mana ketika teman-teman masuk ke sini itu bisa langsung melihat area hijau-hijauan, area favorit yang menyegarkan ruangan ini. Karena nanti ketika teman-teman masuk ya, pulang kerja, buka pintu bisa langsung melihat hijau-hijauan di dalam rumah, itu sangat menyegarkan banget dan menyehatkan mata. Nah, sebelum ke sana, ini kita ke area ruang tamu dulu, dimana ini sudah disediakan satu set sofa lengkap dengan tempat duduk yang di samping sini, meja kopi dan meja TV-nya. Nah, di sini penempatan sofa dengan ukuran yang disesuaikan dengan ruangan ini sangat mempengaruhi kesan lega dan simpel rumah teman-teman. Nah, contohnya di ruangan ini dengan set sofa yang kapasitasnya 3 tempat duduk, tapi dia tidak terlalu besar, sehingga dia memberikan kesan yang lega dan kenyamanan. Tentu di sini teman-teman akan dapatkan. Beda halnya nanti ketika dia dipasang sofa yang katakanlah lebih gede dengan ukuran yang lebih lebar, dia akan kelihatan sumpek sehingga melihat di dalam rumah itu kesannya penuh. Dan untuk furniturnya nanti teman-teman juga bisa request, tentu nanti juga bisa dikomunikasikan sama arsitek dan juga desain interiornya, biar nanti teman-teman tidak salah pilih. Karena memang untuk pembelian unit rumah ini teman-teman bisa bonus sama furniturnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Oke, ini hanya sampel saja sehingga nanti teman bisa variasikan ketika memilih interior untuk unit yang saya bangun sebelah. Ini sudah ada meja makannya, sementara diposisikan di sini karena persis di sebelah sana itu ada area dapur plus ada bonus island minimal di sini. Nah, menarik di sini sudah dikasih ambalan, nanti bisa untuk naruh minuman yang barang tentu bisa atau sering digunakan. Oke, untuk dapurnya cukup keren, dimana ini islandnya menarik karena dari segi pemasangannya kedetailan untuk setiap partikelnya dia dipikirkan, termasuk untuk permanen tali air di sebelah sini. Jadi untuk memisahkan material antara HPL yang doff dengan HPL yang glossy dia keren. Nah, menariknya di sebelah sini ini untuk pembelian keramiknya juga sudah warna hitam, dan penyediaan stop kontak itu tidak hanya di sini. Di balik daripada sini, mungkin Kang Restu bisa ke sini, juga sudah disediakan stop kontak ya. Sehingga nanti misalkan ada kebutuhan untuk naruh katakanlah blender, sini sudah disediakan. Untuk magicom juga sudah disediakan. Untuk kompor ini nanti di sini karena ini posisinya belum di lubang saja menggunakan shaker. Oke, untuk penempatan kitchen set juga perlu diperhatikan ya. Ini biar kesannya lega, di sini tidak dikasih penuh teman-teman. Tapi misalkan teman-teman membutuhkan untuk penyimpanan yang lebih, teman bisa memanfaatkan ruangan lain, contohnya mungkin bisa di belakang. Selain memang untuk ruangan ini sebenarnya sih difungsikan untuk area laundry room, dimana ini sudah dipasangi roster keliling sehingga udara benar-benar bisa masuk, dan cahaya nanti di sini juga bisa masuk, tinggal dipasang kuning aja. Cuma memang ketika teman-teman membutuhkan space untuk gudang ya, ini masih bisa dimanfaatkan sehingga nanti untuk di daerah sini itu kesannya lega dan juga rapi. Nah, kita ke belakang, ini adalah area favorit ya untuk teman-teman sekedar melepas penatnya, dimana sudah disediakan area yang cukup luas untuk teras, bisa untuk kursi, meja dan kursi ya, untuk quality time bersama pasangan, atau juga mungkin di sini bisa dipasangi kursi meja lagi biar sambil ngobrol sama anak, karena memang space-nya untuk teras gede, dan nanti view untuk ke taman ini tinggal di landscape sesuai selera teman-teman. Untuk materialnya teman-teman bisa lihat ini ya menggunakan plafon PVC, dan untuk talang-talang di sini sudah dimasukkan ke dalam dinding sehingga nanti
teman-teman ketika duduk santai di sini menikmati taman, tidak melihat seliweran dari talangnya karena ini sudah dimasukkan dan juga sudah dilarikan ke setiap bak kontrol yang sudah ada. Dan untuk area teras ini juga menarik, dia sudah diturunkan ya level dari ketinggian ruang utama, sehingga misalkan ada tampias, ada air ya genangan di sini karena hujan, dia aman di area ruang tengahnya. Di lantai 1 ini ada satu kamar tidur, posisinya di depan. Ini cukup menarik karena ukurannya yang enggak terlalu gede, tapi dengan penataan yang benar dan juga pemilihan material intel yang benar juga, kesannya bisa lebih lebar. Nah ini teman bisa lihat, ini untuk ukuran yang 160 kali 2. Kemudian di sebelah sini masih ada satu space ya, kisaran setengah meteran. Di sana juga ada kisaran setengah meter, berarti untuk ruangan ini kisaran 3 kali 3. Dan misalkan butuh area untuk almari, bisa ditaruh di sini. Misalkan ini kurang space, tinggal untuk set tabelnya dia diambil satu aja, geser sedikit, nanti untuk almari dia bisa sampai ke sini dan di atas untuk naruh AC-nya. Untuk secara material ya teman bisa lihat dia sudah rapi, lantai menggunakan keramik ya, motif kayu biar kesannya homey, dan di depan ini juga sudah dikasih karpet, dan untuk spring bednya dia belum dipasang ya. Oke, untuk backdrop di area belakang sana simple, tapi dengan adanya permain lampu dan juga lukisan serta lampu slotnya dia bikin elegan. Di bawah tangga ini ada satu kamar mandi, untuk space-nya tinggi teman-teman ya, kisaran 2,5 meteran, dan space untuk kloset nah ini sudah ada, dan tingginya ini di kisaran 190 sampai 2 meter. Untuk water heater ini sudah disediakan di sini. Oke, kita lanjut naik ke lantai 2 ketemu di atas. Oke. Oh, ini ada yang menarik teman-teman, ada bordersnya, dia dikasih satu pavangan plafon PVC dipasang vertikal, jadi kesan tinggi di rumah ini dapat banget, dan permainan dramatis warna daripada dinding dan tangganya dia seolah-olah menyatu. Dan di bagian atas sudah dikasih lampu LED strip juga, jadi kesannya ada sedikit dramatis di area plafon. Oke, ini adalah ruang keluarga lantai 2 di pemilihan interior yang simpel dan ya disesuaikan dengan ukuran. Ini memberikan kesan ruang teman-teman lega dan nyaman, nggak sumpek di dalam rumah seperti ini. Untuk meja kopinya juga pilih aja yang simpel-simpel, yang penting fungsional, sehingga nanti teman-teman untuk melakukan aktivitas yang lainnya untuk geraknya itu mudah. Dan yang menarik sih, saya selalu suka dengan bukaan yang gede-gede seperti ini. Ini ya, dengan nanti kacanya dibuka, penerangannya bisa maksimal, dan untuk mengerjakan sesuatu hal di siang hari itu tanpa lampu nyala bisa. Di area depan ini ada satu balkon gede teman-teman. Ini kebetulan rumahnya menghadap ke utara, sehingga nanti ketika pagi hari seperti ini dia akan dapat sinar yang sehat ya, sekitar jam 9 jam 10 nanti bisa sampai sini, sehingga teman-teman bisa berjemur di area balkon. Oke, ini untuk ruang keluarganya, misalkan mengadakan kumpul bareng di lantai 2, ada satu kamar mandi luarnya. Untuk material secara umum ini bagus sih teman-teman ya, penggunaan warna hitam memang kesannya selalu elegan, cuma nanti teman-teman harus rajin membersihkan. Dan yang saya suka dia pemasangan grinditernya dengan ukuran yang 60-60 dan glossy, kesannya itu elegan. Ada lampu LED-nya juga. Nah nanti untuk pemasangan water heater itu sudah disediakan di atas plafon, sehingga di sini itu clean dan kesannya rapi. Oke, ini di depan ada satu kamar tidur anak. Oke, gede banget sih teman-teman ya. Ini mungkin di kisaran 4 kali 3.
Itu sudah ada side table, kemudian untuk jendela juga udah gede. Nah, space-nya ini masih lega banget ya. Jadi misal ditaruh almari custom bisa sampai sini, dan katakanlah di ujung sebelah sini untuk area meja rias ataupun sebelah sini juga bisa. Ini untuk ukuran yang 2x160, gede teman-teman, lega. Oke, pokoknya untuk teman-teman aktivitas di sini dia akan nyaman. Dan ini adalah kamar tidur utamanya. Oke, lumayan banget ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan mau taruh almari di sini atau almari di sini. Ini space-nya masih gede. Untuk pencahayaan ini cukup di sebelah sini saja, sehingga nanti misalkan membutuhkan cahaya tinggal dibuka, udah dibuka biar kesan privasi di dalam kamar itu dapat. Jadi untuk pencahayaan cukup di situ aja. Ada kamar mandi dalamnya, nah ini teman-teman, dan untuk materialnya sama seperti yang di kamar mandi tadi, cuma dengan ukuran yang lebih gede. Oke, itu sedikit review dari kami. Dan untuk mengenai harga, ini di 2,1 miliar sudah dapat bonus-bonus seperti ini. Dan nanti teman-teman misalkan pengen mengupgrade untuk furniturnya biar kesannya lebih elegan lagi, itu sangat bisa banget. Dan untuk inden pembangunan mungkin di kisaran 6-7 bulan ya selesai seperti ini. Jadi bisalah untuk direncanakan teman-teman untuk menyurvei lokasi ini biar ada pandangan untuk kawasan lingkungannya. Oke, teman-teman yang ingin survei ke lokasi ini ataupun properti Jogja lainnya, bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nanti tim kami bisa antar keliling sesuai dengan list rumah yang teman sudah tentukan, dan itu gratis. Oke, sekian, terima kasih. Dan apabila teman-teman sudah punya lahan ingin membangun rumah seperti ini ataupun dengan konsep yang lain, kami ada tim konstruksi yang siap membantu mewujudkan rumahnya teman-teman. Membangun kos-kosan, renovasi pun kami bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.